Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan kembali bagaimana menentukan solusi persamaan linear satu variabel bentuk-bentuk lain ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menentukan solusi PLSV sederhana ya. Yang dimaksud dengan solusi kita harus ingat lagi materi prasyaratnya, yaitu yang dimaksud dengan solusi dari PLSV itu adalah suatu nilai yang membuat persamaan linear satu variabel itu bernilai benar. Anggaplah misalnya 2A sama dengan 4. Maka A sama dengan 2 itu adalah solusi. Ya. Kenapa solusi? Ya karena kita tahu bahwa 2 dikali 2 itu sama dengan 4 atau bernilai benar. Kalau misalnya anggaplah A sama dengan 3, maka A sama dengan 3 itu disebut dengan bukan solusi. Bukan solusi dari PLSV yang diberikan. Kenapa? Karena 2 kali 3 itu tidak sama dengan 4. Atau kalau sama dengan 4 ini bernilai salah. Jadi solusi PLSV itu tunggal. Ya. Nah, jadi selain 2 itu berarti bukan solusi. Nah, itu materi prasyarat yang kita perlu harus ingat. Kemudian prasyarat yang kedua yang kita sudah bahas bersama, yaitu jika kita misalnya diberikan suatu PLSV, anggaplah misalnya 4A tambah 5 itu sama dengan 13. Bagaimana mencari nilai A-nya? Prosesnya, kalau kita secara terstruktur, sebelah kiri yang tidak mengandung variabel kita jadikan 0, atau 5 itu kita jadikan 0, maka masing-masing kita harus jumlahkan dengan negatif 5. Jika kita semua jumlahkan dengan negatif 5, maka ini 4A tambah 5 kurang 5 sama dengan 13 kurang 5. Artinya sebelah kiri dikurangi 5, sebelah kanan dikurangi 5. Maka ini menjadi 4A. 4A tambah 0 tentu 4A. Ini menjadi nilainya 13 kurang 5 adalah 8. Sehingga nilai A untuk mendapatkan A itu 8 dibagi 4, atau nilai A sama dengan 2. Jadi 2 inilah disebut dengan solusi dari PLSV. Jadi A sama dengan 2 ya. Solusi PLSV 4A tambah 5 sama dengan 13. Nah, jadi ini langkah sederhana kita menentukan solusi PLSV yang bentuknya masih sederhana. Sekarang bagaimana kalau bentuk lain? Nah, ini kita jadi menentukan solusi PLSV bentuk lain. Misalnya kita punya bentuknya seperti ini. 4A tambah 7 sama dengan 2A tambah 5. Ya. Nah, kalau kita mengikuti misalnya cara satu, yang pertama semua yang tidak mengandung variabel di sebelah kiri sama dengan kita jadikan 0 ya. Maka kalau supaya jadi 0 plus 7 tentu kita harus kurangi 7. Kita kurangi 7 menjadi 4A, ini jadi kurangi 7 tambah 7 kurang 7 sama dengan 2A tambah 5 kurang 7. Sehingga kita peroleh 4A sama dengan 2A kurang 2. Sekarang di sebelah kanan sama dengan yang mengandung variabel kita nolkan. Masing-masing kita kurangi dengan 2A. Sehingga ini menjadi 4A kurang 2A sama dengan 2A kurang 2A kurang 2. Ini jadi 0, berarti 2A sama dengan negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2 ya, atau hasilnya negatif 1. Nah, jadi negatif 1 itulah solusi dari PLSV yang diberikan. Jika kita menggunakan cara satu ini tentu secara terstruktur memang benar ya. Jadi dia membutuhkan waktu yang agak lama. Untuk mempercepat proses, nah sekarang kita menggunakan cara pemindahan ya, sehingga kita bisa memperoleh hasil lebih cepat. Yang pertama, kita lihat koefisien yang mengandung variabel. Koefisien di sebelah kiri sama dengan atau variabel A itu adalah 4. Yang ini variabel A pada sebelah kanan sama dengan 2. Ya, ini 4, ini 2. Maka untuk mempermudah yang lebih kecil, 2 itu lebih kecil daripada 4. Maka 2 ini yang mengalah. Ya, kita pakai sistem begitu. Mengalah artinya
2 inilah yang 2A ini kita pindahkan. Kalau dia tanda positif, ya melewati tanda sama dengan, berubah tanda jadi negatif. Ya. Begitu juga kalau negatif jadi positif, tentu dia akan menjadi 4A kurang 2A. Ya, sama dengan 5, ya. Sedangkan yang tidak mengandung variabel mengikuti. Jika misalnya mengandung variabel sebelah kiri sama dengan, maka yang tidak mengandung variabel di sebelah kanan sama dengan. Maka 5 karena tidak kemana-mana ditulis kembali, dan 7 ya pindah posisi berarti jadi plus 7 jadi negatif 7. Sehingga kita dapat 2A sama dengan negatif 2, A-nya negatif 2 per 2 atau negatif 1. Nah, jadi bisa lebih cepat ya. Kita bisa mengurangi langkah-langkah yang pada cara 1 itu lebih panjang ya, cara 2-nya itu lebih pendek. Kita dalam matematika selalu mencari cara untuk memperoleh hasil yang sama ya dengan lebih cepat. Nah, ini lebih cepat dengan cara pemindahan. Kita lihat dulu yang mengandung variabel, mana koefisiennya yang lebih kecil itu yang mengalah. Kita coba lihat kasus lain menggunakan cara yang sama. Anggaplah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 3X kurang 10. Nah, seperti ini. Langkah pertama tentu kita akan lakukan kali ke dalam. Ya, kita kali ke dalam. Untuk mencarinya berarti 2X tambah 10 sama dengan 3X kurang 10. Nah, kita lihat lagi. Bandingkan yang mengandung variabel 2 dan 3. 2 itu lebih kecil daripada 3. Maka yang koefisien ya atau variabel yang mengandung koefisien 2 ini yang mengalah. Mengalah sehingga dia 3X-nya yang diam di tempat. Jadi 2X-nya yang bergerak sehingga kita dapat nanti 3X kurang 2X. Kenapa kurang? Karena nilai 2X ini positif. Sedangkan 10 yang ini diam di tempat, karena yang mengandung variabel sudah sebelah kanan sama dengan, maka yang tidak mengandung variabel kita pindahkan, yang itu negatif 10. Negatif 10 kita pindahkan ke sana jadi positif 10. Jadi ini 1X sama dengan 20 atau X-nya sama dengan 20. Dari X sama dengan 20 adalah solusi dari PLSP 2 kali X tambah 5 sama dengan 3X kurang 10. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepat kita menentukan solusi. Kemudian untuk kasus lain ya. Kasus lain nanti kita bisa temukan. Anggaplah 4X kurang 8 sama dengan 6X tambah 3. Ya. Langkahnya sama, 4 dengan 6, 4 yang lebih kecil berarti 4 yang mengalah, jadi 6X diam di tempat, tulis kembali, kurang 4X. Karena sebelah kanan yang mengandung variabel, sebelah kanan sama dengan, maka sebelah kiri yang tidak mengandung variabel. Di negatif 8, tulis kembali, karena positif 3 menjadi negatif 3. Ya, kalau dipindahkan lewat sama dengan, ini menjadi 2X, negatif 11, jadi X itu negatif 11 per 2. Nah, pada kasus ini, kita ingin belajar bahwa solusi PLSV itu tidak selalu bilangan bulat atau bilangan asli. Bisa saja bilangan real, ya. Nah, jadi tergantung dalam bentuk akarkah, nanti dalam bentuk pecahan, ya, tergantung kasus yang diberikan. Jadi solusi PLSV tidak selalu dalam bentuk bilangan bulat, jadi bisa saja berbentuk pecahan. Nah, itu kasus yang ketiga. Berikutnya, untuk PLSV yang lain, misalnya kita punya PLSV dalam bentuk pecahan. Apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan PLSV yang berbentuk pecahan? Anggaplah di sini 1/2X tambah 10 sama dengan 4 per 3X kurang, ya boleh tambah 5. Sekarang, untuk menyelesaikan PLSV yang berbentuk pecahan, yang kita lakukan adalah melihat koefisien dari masing-masing pecahan. Ya, diulangi. Untuk PLSV yang berbentuk pecahan, yang kita lakukan adalah melihat penyebut dari masing-masing pecahan. Yang ini penyebutnya 2,
ya, penyebutnya 2, 1/2x itu, ini 4/3, penyebutnya 3. Apa yang kita lakukan? Kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan ya terkecil, atau bilangan terkecil yang bisa dibagi 2 dan 3. Tentu jawabannya 6. Sehingga semua bentuk aljabar ini nanti kita kalikan dengan 6. Setiap sukunya kita kalikan dengan 6, sehingga kita dapat 1/2 dikali 6 itu adalah 3, sehingga di sini 3x, tambah 10 dikali 6 tentu 60, sama dengan 4/3 dikali 6 itu 8x ya. Kalau ada yang masih bingung, 4/3 dikali 6, ya ini coret bagi ya, makanya dapat 8. Ya ini 8, sehingga yang terakhir 5 dikali 6, 30. Kalau bentuknya seperti ini, langkahnya sama dengan langkah sebelumnya. Ya, 3 dengan 8 yang lebih besar atau 3 yang lebih kecil, maka 3x itu yang mengalah. Sedangkan 60 tulis kembali dan 30 jadi negatif 30. Ya, 5x sama dengan 30, tentu x-nya nanti 30 dibagi 5 atau x sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan solusi dari bentuk pecahan PLSW ini ya. Nah, itu cara menyelesaikan PLSW yang berbentuk pecahan. Ada juga kasus lain, misalnya PLSW bentuk pecahan tapi ditulis dalam per ya sekaligus. Anggaplah begini. X tambah 5 dibagi dengan 2 sama dengan 2x kurang 4/3. Nah, bentuknya begini. Langkahnya sama. Kita bisa tulis bentuk ini sama aja dengan kalau kita menggunakan anggaplah cara 1. Bentuk yang ini, x tambah 5/2 itu sama aja, artinya 1/2 dikali x tambah 5 sama dengan 1/3 dikali 2x kurang 4. Nah, bentuknya sama. Tentu kita cari KPK dari 2 dan 3. Penyebutnya 6 lagi. Kita kalikan dengan 6, ini menjadi 3 dalam kurung x tambah 5 sama dengan 2 dikali 2x kurang 4. Ya, kita kalikan dalam 3x tambah 8 sama dengan ya. Oke ya, ini jadi 3x tambah 15. Karena 15 sama dengan 4x kurang 8. Ya. Seperti tadi langkahnya 4x dengan 3x, 3x yang mengalah, 4x kurang 3x. Jadi di sini 15 tambah 8. Sehingga jawabannya x 23. Bentuknya seperti itu. Kita bisa juga menggunakan cara 2. Kalau cara 2, kita lakukan kali silang untuk menentukan solusi yang diberikan. Ya, kalau bentuknya per begini, kita bisa lakukan kali silang. Kita langsung kali silang sehingga kita dapat 3 ini kita kalikan dengan x tambah 5 dan 2 dikalikan 2x tambah. Jadi sama nanti prosesnya. Jadi 3 dikali x tambah 5 sama dengan 2 dikali 2x kurang 4. Ya, langkahnya 3x tambah 15 sama dengan 4x kurang 8. Ya, langkahnya 4x kurang 3x nanti 15 tambah 8 hasilnya x 23 ya. Caranya juga sama. Ya, demikianlah video kali ini tentang bagaimana menentukan solusi PLSW yang bentuknya misalnya pecahan, yang bentuknya sebelah kiri dan sebelah kanan mengandung variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Silahkan ulangi ya. Selamat belajar.